Awal Januari menyisakan tragedi. Pesawat celaka, penumpang tutup usia. Kapal karam, puluhan jiwa tenggelam. Bencana melanda, ratusan kehilangan nyawa. Artis terjerat narkoba, koruptor tak juga jerah. Prestasi olahraga membuat Indonesia lupa duka. Satir balada, negeri Garuda. Mengawali tahun dengan baik tentu menjadi harapan setiap orang. Sayangnya di awal tahun 2021, Indonesia dilanda sejumlah tragedi yang datang silih berganti. Berikut rangkuman peristiwa di paruh pertama 2021. Pesawat Sriwijaya Air akhirnya resmi melarang FPI. Ledakan bom terjadi di gereja katedral. Terduga teroris sempat menembakkan senjata api. Kali juga secara hukum oleh anak kandungnya sendiri. Januari 2021, kecelakaan maut terjadi dalam dunia penerbangan. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Seluruh penumpang dan kru pesawat dinyatakan meninggal dunia. Masih di bulan Januari, pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). FPI secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat sejak 20 Juni 2019. Namun sebagai organisasi, FPI tetap beraktivitas yang melanggar ketentuan hukum seperti melakukan sweeping dan provokasi. Pelarangan kegiatan FPI ini diambil melalui keputusan bersama 6 lintas kementerian. Dengan keputusan ini, kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta kegiatan Front Pembela Islam resmi dilarang. Masuk ke bulan kedua tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa profesi YouTuber dan artis menjadi salah satu wajib pajak yang harus dipungut pajak penghasilannya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak mulai gencar mensosialisasikan aturan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan penggiat media sosial tersebut. Di bulan berikutnya, kebakaran besar terjadi di 4 tangki kilang minyak milik Pertamina RU6 Balongan Indramayu. Kilang minyak Balongan memiliki 72 tangki dengan kapasitas total mencapai 1,35 juta kiloliter. Kilang minyak ini merupakan fasilitas yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan menjadi bahan produk lain. Di Sulawesi Selatan, ledakan bom bunuh diri terjadi di depan gereja katedral Kota Makassar pada hari Minggu pagi saat jeda waktu ibadah. Sejumlah jemaat terluka dalam kejadian ini. Pelaku bom bunuh diri merupakan pasangan suami istri. Dari dunia politik terjadi konflik di Partai Biru Demokrat. Konflik Partai Demokrat memanas dipicu adanya saling klaim kepemimpinan antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Muldoko. Kubu AHY menyebut ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai menyusul digelarnya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang yang memilih Muldoko sebagai ketua umum yang baru. Memasuki bulan April, sebuah serangan terorisme terjadi di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Seorang perempuan berusia 26 tahun menerobos komplek gedung Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Teroris wanita tersebut sempat menembakkan senjata api ke sejumlah polisi yang berada di pos gedung Mabes sebelum akhirnya ditembak mati petugas.
Selain menembak mati pelaku, polisi juga menangkap seorang rekan pelaku yang bersembunyi di area gedung Mabes Polri. Masih di bulan April, kecelakaan laut terjadi di perairan Pulau Dewata. Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Bali. Setelah proses pencarian, kapal selam ditemukan tenggelam di kedalaman 838 meter dan terbelah menjadi 3 bagian. 53 personilnya dinyatakan gugur. Tak berselang lama dari kecelakaan kapal Nanggala, banjir bandang menerjang Kecamatan Adonara, Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang dipicu bibit siklon Seroja hingga menyebabkan curah hujan yang tinggi. 178 orang tewas, puluhan hilang, dan sejumlah bangunan rumah serta fasilitas umum rusak akibat bencana alam ini. Di bulan Mei, Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sedangkan terhadap 24 pegawai KPK lainnya akan dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara untuk menuju jenjang ASN. Memasuki bulan Juni, kecelakaan laut kembali terjadi. Kapal motor penumpang Unice tenggelam di Selat Bali 300 meter dari pelabuhan Gilimanuk setelah terseret arus. Hasil penyelidikan mengungkap penyebab tenggelamnya kapal karena kehilangan keseimbangan akibat kelebihan muatan. 11 orang meninggal dan 15 dinyatakan hilang dalam kecelakaan ini. Mantan atlet voli yang juga prajurit TNI, Aprilia Sertini Manganang, resmi menyandang nama baru sebagai Aprilio Perkasa Manganang. Perubahan nama ini dilakukan usai sidang pergantian identitas secara virtual di Pengadilan Negeri Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Manganang sebelumnya mengalami kelainan hipospadia sejak lahir. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pembacaan vonis kepada mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait kasus hasil swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam sidang tersebut, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong terkait kondisi kesehatannya. Tahun 2021 juga diwarnai sejumlah kasus anak menggugat orang tua gara-gara warisan. Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, seorang anak tega menggugat ayah kandungnya yang sudah tua renta karena tanah warisan yang dijanjikan dihibahkan kepadanya ternyata dijual oleh ayahnya. Di Takengon, Aceh Tengah, demi sebuah rumah, seorang anak menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Ini dia penggugat, ini penggugatnya. Ini penggugat, ini durhaka ini. Setelah diusir dari rumahnya, sang ibu juga dituntut anaknya ganti rugi 200 juta rupiah karena sudah menempati rumah yang diinginkannya selama 2 tahun. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak melaporkan ibu kandungnya ke polisi dengan tuduhan menggelapkan surat tanah warisan. Menggunakan kursi roda, sang ibu yang lumpuh harus bolak-balik ke polisi karena urusan perebutan harta warisan tanah. Banyak peristiwa besar terjadi di paruh kedua 2021. Selengkapnya, usai jeda.